Halo semua, nama aku Daniel dan di video kali ini kita akan kembali lagi berinvestasi di Bibit dan nanti aku bakal kasih tahu gimana sih cara aku untuk menghemat pulsa walaupun aku berada di luar negeri ya kan. Nah, pertama-tama kita bakal sambil menjawab pertanyaan dari teman-teman. Nah, ini dari KRS87 bener banget ya. Neo kena admin untuk top up dana dan e-wallet lainnya. Cbank gratis, jadi lebih unggul Cbank. Nah, maka dari itu di video kali ini aku bakal tunjukin gimana kita bisa top up e-wallet juga dari Cbank ya kan. Jadi sebelum aku membeli Bibit, aku bakal top up dulu GoPay-ku. Caranya semudah, tinggal kamu klik ke bagian top up e-wallet di sini. Kemudian kamu pilih GoPay, lalu masukkan nomor HP kamu seperti biasa. Nah, kalau misalnya udah masukin, kamu tinggal masukin berapa banyak uang yang pengen kamu kirim. Di sini aku bakal masukin 100.000 aja ya, man. Ya udah, kita pencet selesai di sini, kita pencet selanjutnya, lalu kita tinggal pencet konfirmasi dan kita masukkan password seperti biasa. Pembayaran diterima. Kemudian kita tinggal ke aplikasi Bibit kita. Harusnya sekarang GoPay-ku udah menjadi Rp100.000. Ini udah bener ya, man. Ya udah, seperti biasa aku bakal mulai berinvestasi di Bibit ya. Kita bakal menggunakan bonus dari kode referral. Saat ini aku punya bonus 125.000. Kita tinggal pencet pakai. Kemudian seperti biasa kita nyalain dan aku bakal beli 100.000 aja dimasukin ke dana pensiun. Kita pencet beli sekarang, saya menyetujui, pencet bayar sekarang. Kita langsung bayar menggunakan GoPay aja ya kan. Nah, pembayaran berhasil. Kita tinggal pencet selesai di sini. Kalau misalnya kita ke bagian home, sekarang portoku udah bertambah 100.000. Kemudian yang bonusnya nanti 125.000-nya masuknya belakangan. Jadi gitu ya kan. Nah, jadi ini benar banget dari kata KRS87 bagi teman-teman yang pengen top up e-wallet bisa menggunakan Cbank aja supaya kamu nggak dikenakan biaya. Lumayan banget ya, kamu bisa ngirit biaya Rp1.000 kan lumayan. Apalagi kalau misalnya kamu melakukannya sering. Oke, pertanyaan pertama dari Kak Opal Transport. Kak admin sendiri milih Bareksa atau Bibit? Kalau saya udah terlanjur Bibit karena integrasi dengan Bank Jago mendekati sempurna. Nah, kalau misalnya aku pribadi, aku lebih suka menggunakan Bibit ya kan. Tapi mungkin nanti belakangan aku bakal menggunakan Bibit Ajaib dan juga Pina. Kalau misalnya di Bibit ini, kenapa aku pakai Bibit? Karena Bibit ini menurut aku pribadi cara pembayarannya, metode pembayarannya itu paling lengkap ya. Kalau misalnya kamu lihat, itu bisa bayarnya menggunakan link aja bisa, Shopee Pay bisa, terus pakai GoPay juga bisa, pakai Bank Jago juga bisa. Jadi bener banget kata kamu, ini integrasi dengan Bank Jagonya udah mendekati sempurna. Bahkan kalau misalnya kita buka porto kita di Bank Jago, itu juga bisa langsung lihat berapa porto yang kita miliki di Bibit. Dan juga selain metode pembayarannya mudah, di Bibit ini juga pilihannya lumayan banyak, fiturnya juga lumayan oke, dan juga secara aplikasi emang ringan banget ya man. Terus satu lagi yang penting adalah karena biasanya aku suka membeli Sukor Investable Fund, dan Sukor Investable Fund itu kebetulan ada di Bibit ini. Karena nggak semua aplikasi itu ada juga ya man. Biasanya setiap aplikasi pasti berbeda ketersediaan reksadananya. Jadi kalau misalnya ditanya, aku pribadi menggunakan apa? Aku pribadi menggunakan Bibit. Kalau Pina aku menggunakan itu karena bonusnya mantap banget ya man. Kamu bisa mendapatkan hingga 26 juta. Buat kamu yang belum tahu, kamu boleh cek ke bagian playlist. Nanti juga aku rencananya bakal masukin mungkin 120 juta atau 200 juta supaya aku bisa dapetin cashback dari Pina. Nah, kalau misalnya Bibit ini, reksadananya itu kalau nggak salah ada sekitar 50-an ya man. Tapi kalau misalnya kamu cari apa reksadana yang paling sesepuh, yang paling udah lama berdiri, terus apa juga yang paling lengkap ketersediaan reksadananya, itu lebih cocok kamu menggunakan Bareksa. Karena di Bareksa itu jumlahnya bisa sampai 100 lebih ya kalau nggak salah. Jadi jumlahnya itu bisa sampai 2 kali atau 3 kali lipatnya Bibit dalam jumlah reksadananya. Jadi kalau misalnya kamu investasi di Bareksa, otomatis pilihan kamu bakal lebih banyak. Ada lebih banyak reksadana yang bisa kamu gunakan lagi. Cuman yang aku kurang suka dari Bareksa itu cuman metode pembayarannya. Dimana metode pembayarannya kalau kita menggunakan e-wallet ataupun transfer bank, kalau nggak salah itu dikenakan biaya ya man. Terus kalau misalnya kamu pengen transfer lewat manual, itu bisa nggak dikenakan biaya, cuman agak ribet. Karena setiap kali kita melakukan transfer, kalau nggak salah nanti kita suruh screenshot, habis kita screenshot, kita harus submit lagi bukti screenshotnya. Menurut aku itu ribet dan aku cukup males untuk nge-screenshot seperti itu ya man. Tapi kalau misalnya kamu nggak ada kendala dengan itu, menurut aku pribadi ya nggak apa-apa juga kalau kamu menggunakan Bareksa. Karena kalau misalnya secara legalitas, keduanya udah oke banget. Kamu mau pakai Ajaib, mau pakai Bareksa, mau pakai Bibit, semuanya udah oke banget ya. Bahkan Pina juga aku udah cek itu juga udah legal. Jadi kalau masalah legalitas sebenarnya nggak perlu dikhawatirin. Yang penting kamu cocoknya dengan aplikasi yang mana aja. Kalau aku pribadi, aku bakal menggunakan Bibit ya kan. Kalau misalnya kamu pengen cek lebih lengkapnya, kamu boleh ke bagian playlist yang ada di channel ini. Aku udah siapin berbagai macam playlistnya. Semoga membantu buat kamu ya, ke Opal Transport. Berikutnya dari K2K26 Timothy Daud Kurniawan. Kalau untuk investasi jangka pendek 6 bulan, setahun, return besar aja gitu, mending pakai reksadana apa ya kak? Nah, kalau misalnya kamu pengen menggunakan yang returnnya gede, sebenarnya kamu bisa
juga menggunakan P2P lending ya, karena biasa bisa memberikan return yang lebih oke. Katakan kalau misalnya kamu menggunakan P2P lending konsumtif, itu bisa memberikan hingga belasan persen, bisa sampai 13%, 14%, 12%, dan juga kamu bisa ambil tenor 6 bulan. Tapi kalau misalnya di sini kamu tanyanya pengen menggunakan reksadana, jawabanku adalah sebaiknya kamu menggunakan reksadana pasar uang. Karena kenapa? Karena kalau misalnya kamu beli reksadana pasar uang, itu sifatnya selalu naik. Kita ambil contoh di sini reksadana pasar uang Sukor Invest Money Market Fund. Nih kamu lihat grafiknya bakal selalu naik, yang artinya kamu nggak bakal terancam portofolionya bisa tiba-tiba minus dalam waktu 1 tahun ataupun 6 bulan ini ya. Karena kalau misalnya kamu belinya saham, itu ada kemungkinan bisa tiba-tiba 1 tahun ke depan saham lagi jeblok ya man. Ini contoh kalau misalnya kita buka, katakan kita buka reksadana saham, katakan di sini buka BNI AM. Nah kalau misalnya kamu lihat nih, 1 tahun lalu kenaikannya bisa sampai 18% sampai sekarang. Tapi 1 tahun ke depan ada kemungkinan juga bisa drawdown atau lagi turun. Nih kamu bisa lihat angka drawdownnya itu cukup tinggi. Kalau misalnya kita pencet all di sini, nih kamu bisa lihat ya, kenaikan dan penurunannya itu ekstrim. Bisa aja kamu beli tiba-tiba 6 bulan kemudian tiba-tiba lagi drop-dropnya. Terus nanti 6 bulan kemudian pas kamu lagi butuh, kamu jual, porto kamu minus, akhirnya kamu investasi bukannya menambahkan nilai malah merugikan ya man. Maka dari itu kalau tujuan keuanganmu cuma sependek 6 bulan sampai 1 tahun, lebih baik kamu pakai reksadana pasar uang ataupun obligasi yang selalu naik ya man. Kalau reksadana saham ini lebih cocok buat kamu yang investasi 10 tahun ke atas. Karena kalau misal kamu lihat jangka panjang biasanya bakal selalu naik. Nah, kalau misal kamu pengen menggunakan reksadana obligasi, sebaiknya kamu belinya yang pasti naik aja ya men. Kalau misal kita buka di obligasi di sini kan sifatnya beda-beda. Ada yang nggak selalu naik seperti ini, yang dalam jangka panjang sih emang naik, tapi kenaikannya nggak garis lurus. Nih kamu bisa lihat kalau misalnya yang seperti ini lebih cocok kalau kamu investnya mungkin buat waktu sekitar 3-5 tahun. Nah, kalau misal kamu beli yang seperti Dana Mas Stabil atau beli Sukor Invest Stable Fund, contohnya Sukor Invest Stable Fund yang biasa aku beli, kan ini grafiknya selalu garis lurus. Artinya kamu mau jual bulan depan, jual 2 bulan lagi, jual 6 bulan lagi, itu nggak ada masalah karena dia bakal selalu positif. Contoh kamu juga beli Dana Mas Stabil, itu juga bisa ya kan. Ini Dana Mas Stabil kamu bisa lihat di sini, tuh grafiknya bakal selalu naik seperti itu. Artinya kalau misalnya kamu investasi 6 bulan sampai 1 tahun, boleh juga menggunakan Dana Mas Stabil. Cuma kamu perlu perhatiin kalau Dana Mas Stabil ini dia minimumnya pembeliannya lebih gede ya. Kamu bisa cek nih minimum pembelian ada di angka 10 juta rupiah. Dan juga kalau misalnya kamu exit dalam waktu kurang dari 3 bulan, misalnya kamu baru beli 1 bulan terus kamu exit, ini kamu malah dikenakan biaya 0,5%. Jadi gitu ya teman. Atau kedua, kamu juga boleh menggunakan Pina. Kenapa Pina? Karena Pina itu lagi ada promo ya teman. Kalau kamu lihat di sini aku udah masukin sekitar 20-an juta. Terus di sini ada promo buat first time investor, kamu masukin 10 juta itu kamu dapat bonus 1 juta. Dan itu dananya harus kamu endapin selama 2 bulan. Jadi lumayan juga kalau misalnya kamu taruh di sini 6 bulan lagi kamu tarik bisa dapat bonus 1 juta kan lumayan juga ya man. Tapi ini disesuaikan aja dengan kamu cocoknya dengan platform yang mana. P2P lending boleh, pengen reksadana di Bibit boleh, reksadana Pina boleh, sesuaikan aja ya man. Cuman saranku adalah menggunakan reksadana yang tadi aku sebutkan. Nah ini benar banget ya dari Kak Wito, pasar uang aja untuk jangka waktu 1 tahun. Terima kasih ya udah bantu jawab dan semoga ini bisa membantu kamu ya. Berikutnya dari Kak Muhammad Ulpas, Bang kalau switch itu harganya ngikutin yang awal kita switch atau rubah lagi pas udah di ACC. Nah, jadi kalau misalnya kamu switch, dia itu bakal ikutin jumlah uangnya. Kita bakal coba switch aja ya, men. Kalau misalnya kamu lihat portoku di sini kan aku memiliki Sukor Invest yang pasar uang. Coba aku bakal switch Sukor Invest Money Market Fund ini atau mungkin Sukor Invest Syariah Money Market Fund, aku bakal switch ke Sukor Invest Stable Fund. Kita pencet opsi di sini, kemudian kita pencet switch produk. Nih, kamu bisa lihat ya, unit tersedianya adalah 1067 sekian dan jumlah rupiahnya itu ada di jumlah 1.343.000. Ya udah, kita bakal switch aja langsung di sini. 1.343.710. Kita bakal masukinnya ke Sukor Invest Stable Fund ya, man. Ini buat memperbesar portoku di Sukor Invest Stable Fund. Nah, kita tinggal pencet switch di sini, lalu masukkan PIN seperti biasa. Nih, kalau misalnya kita lihat ke transaksi, di sini kamu bisa lihat ya, ada switch out sama switch in. Nah, pas kamu switch out, dana kamu berkurang 1.343.710. Yang tadi angkanya aku masukin segini ya, man. Tadi aku langsung mentokin aja semuanya, aku switch. Nah, kamu bisa lihat, nanti di Sukor Invest Stable Fund, aku juga bakal dapat jumlah nominal yang sama ini. Jadi kalau misalnya ditanya, Bang, kalau switch itu harganya ngikutin yang awal kita switch atau rubah lagi pas udah di ACC, itu adalah ngikutin berapa jumlah investasi kamu pada saat kamu melakukan switch. Jadi ini dihitungnya dari nilai uangnya, men. Kemudian unitnya berapa, unitnya nanti bakal tinggal disesuaikan dengan angka yang kita masukin ini. Misalnya harga per unitnya 1000 sekian, ya udah nanti tinggal angka ini dibagi dengan harga per unitnya, dapatlah unit kita di reksadana yang kita switchin itu. Dan yang kita switch out otomatis bakal berkurang secara value juga. Semoga membantu buat kamu ya, Kak Muhammad Ulpas. Berikutnya, pertanyaan terakhir yang aku jawab, ini nggak mengenai bibit, tapi ini lebih mengenai pulsaku di luar negeri ya. Dari Kak Fahri Hamzah, Bang, itu kan lagi nggak di Indo, tapi kok sinyal
misalnya penuh, pakai kartu apakah? Apakah itu roaming atau tanpa masa roaming? Terima kasih Bang. Nah, jadi ini yang aku pakai, ini adalah XL Element, dimana aku menggunakan dua, aku menggunakan XL, dan satu lagi yang aku pakai di Cina, yaitu China Mobile. Nah, jadi gimana tipsnya supaya aku bisa menghemat pulsa di luar negeri? Tipsnya adalah aku nggak pernah membeli pulsa ya, teman. Jadi apa yang aku beli, biasanya aku membeli masa aktif. Kalau misal kamu bingung caranya, nih kamu tinggal ketik aja cara membeli masa aktif XL. Nih kamu tinggal masukin angka ini ya, teman. Bintang 123, bintang 8484 pagar. Nih kita bakal coba ya, bintang 123, bintang 8484 pagar. Kalau misalnya kamu telepon di sini, nih kamu bisa lihat apa yang bisa kamu beli di sini adalah kamu bisa membeli masa aktif. Jadi di sini kita bukan membeli pulsa, tapi kita membeli masa tenggang. Nih kamu bisa lihat perpanjang masa aktif agar tidak masuk masa tenggang dan pulsa tetap bisa digunakan. Nah, jadi selama di luar negeri ini, aku sama sekali nggak pernah mengisi pulsa. Karena kalau misalnya aku mengisi pulsa, nanti aku nelpon atau apa malah kena potongan. Jadi caranya gimana? Caranya aku biasa selalu membeli masa aktif. Nih kamu bisa lihat 3 hari 2.500, 7 hari 5.000, 30 hari 15.000, 90 hari 35.000, dan biasa aku langsung membeli yang nomor 5 ini 360 hari atau 1 tahun. Itu cuma di harga 110.000 ya, kan? Makanya kalau misalnya kita cek pulsa di sini, kemudian kita telepon, nih kamu bisa lihat ya, pulsa aku itu sangat dikit, tapi aku membeli masa aktif sampai lama banget. Nih kamu bisa lihat pulsaku hanya ada 21.000, tapi masa aktifku sampai dengan 5 April 2024. Jadi selama 2 tahun ke depan aku nggak perlu pusingin nomor ini, bahkan kalau nomornya aku diemin selama 2 tahun pun nomornya nggak mati, karena aku udah membeli masa aktif selama beberapa tahun itu ya. Dan juga selama aku membeli masa aktif itu, ya nomor ini tetap bisa aku gunakan untuk OTP. Jadi kalau misalnya aku melakukan transaksi seperti biasa, aku pengen nerima OTP, aku tetap bisa menerima OTP walaupun aku berada di luar negeri. Nah, jadi gitu ya buat Kak Fahri Hamzah, triknya adalah kamu membeli masa aktif. Tapi aku nggak tahu kalau misalnya di nomor lain bisa atau enggak. Kalau misalnya di XL, kita bisa membeli masa aktif seperti ini. Dan kalau misalnya aku pengen nelpon atau apapun, biasanya aku menggunakan internet aja. Paling aku menggunakan WhatsApp atau menggunakan WeChat atau apapun itu supaya aku nggak kena pulsa ya, kan? Jadi nomor Indonesia aku murni aku gunakan hanya untuk menerima OTP. Semoga membantu buat kamu ya, Kak Fahri Hamzah. Nah, mungkin sekian aja videoku pada kali ini. Bagi teman-teman yang baru mampir, kamu boleh cek playlist untuk berbagai macam tutorial investasi di berbagai platform. Sekian video dari aku, semoga video ini bermanfaat, dan akhir kata jangan lupa untuk selalu invest in yourself. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye.